Di tengah kehidupan masyarakat Desa Loramwetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, berdiri sebuah rumah ibadah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya, Masjid Jami Al-Falah. Namun, di balik kemegahannya saat ini, tersimpan kisah panjang perjuangan, dakwah, dan gotong royong umat Islam sejak hampir 1 abad yang lalu. Sejarah Masjid Jami Al-Falah berawal dari sebuah musola sederhana yang didirikan pada tahun 1348 Hijriah atau 1928 Masehi. Musola ini hanya berukuran 6 kali 8 meter dengan luas total 48 meter persegi. Pengasuhnya adalah seorang ulama karismatik, Kiai Haji Dahlan, yang akrab dijuluki masyarakat sebagai Haji Dunggo. Ya, niko Pak Dahlan di sini manggil wonten riku wonten griya kalih langgar, nggih. Niku bakat di dalan ku wuta. Turune diaken ning napa niku jambak niku wong Bragen niki. Tiyang nggih sae nggih zaman niku kan anten sedha. Mboten seneng turune hari kene kreng dikawur ta napa niku. Haji Dahlan adalah seorang tokoh, seorang ulama yang mengawali berdirinya musola yang ada di Desa Loramwetan. Saat itu Haji Dahlan di samping membuat musola juga mengembangkan media dakwah berupa terbang papat. Kemudian Haji Dahlan sebagian besar masyarakat memberikan nama Kaji Dunggo. Nama Dunggo itu diambil dari ada 2 versi. Yang pertama, Haji Dahlan seorang perajin timba yang dari bahan baku gesulo itu. Terus satu sisi ada yang Haji Dahlan seorang penerbang, terbang papat. Yang dari kejauhan, zaman dulu kan belum ada sound system. Kita dari jauh suaranya dunggu-dunggu itu. Kiai Haji Dahlan tidak sendiri. Beliau dibantu tokoh-tokoh Islam seperti Ahmad Rabu, Rajimin, Karyani, dan Sidik, serta kader muda seperti Haji Abdul Qadir, Haji Bajuri, Ahmad Thoyib, dan banyak lainnya. Bahkan para remaja seperti Nur Hamid, Munaji, Mukri, dan Yasin ikut terlibat dalam dakwah ini. Namun, perjuangan dakwah di masa itu tidak mudah. Pada masa pemerintahan Kepala Desa Surowardoyo 1928 sampai 1937, perhatian pemerintah terhadap agama Islam sangat minim. Hambatan demi hambatan menghadang Kiai Haji Dahlan dan para tokoh agama. Secara keinginan dari masyarakat sudah mulai tahun 36. Cuma terkendala dari pemerintahan desa yang saat itu memang tahun itu belum merdeka. Pihak kolonial Belanda masih mengkekang adanya organisasi atau jamiah yang beraliran agama atau keislaman. Hingga akhirnya pada tahun 1936, seorang tokoh perempuan bernama Hajah Rajimah mewakafkan sebidang tanah di depan rumahnya. Dari sinilah masyarakat mulai merencanakan pembangunan masjid. Setelah merdeka itu tahun 49 baru terwujud keinginan masyarakat untuk membangun sebuah masjid. Itu tahun 1949 yang masih diprakarsai oleh Bapak Haji Dahlan dibantu Bapak Kiai Sahli yang saat itu mengajar ilmu agama. Bapak Kiai Sahli niku ketinggal kemajengipun. Lah asale langgar niku dados masjid pokoke mulang teng riku diwarai napa carane wong wudu, carane kebersihan, carane anu riku nggih ana napa niku ngadakno peringatan-peringatan ngoten. Seiring bertambahnya jamaah, masjid pun diperluas. Setiap kali masjid diperluas, semuanya dikerjakan dengan semangat kebersamaan. Gotong royong menjadi kekuatan terbesar umat di Loramwetan. Yang ini foto nggih foto.
kali sing gadah. Mulai iku watak anu niku kaya iku deling kok, bambu niku kok. Pokoke sak guyub kaya kados pundi semangat ngoten. Niku di wonten napa semangat didamel masjid ngoten. Tahun 36 ada tambahan dari Bapak Haji Qadir seluas 20 meter. Terus tahun 49 ada wacana untuk menjadikan masjid. Nah, setelah dibangun ada warga yang menawarkan untuk membeli tanahnya yang namanya Bapak Pajokiri. Dari jamaah waktu itu sudah lumayan banyak, akhirnya jamaah swadaya untuk membeli tanah itu. Kemudian ada lagi tukar guling dari Mbah Sastro Gring sama Mbah Haji Qadir seluas 30 meteran. Setelah itu masjid dibangun, terus sekitar masjid itu ada yang 10 meter, ada yang 15 meter, itu sekitar masjid memberikan tanahnya untuk dibangun masjid agar lebih besar. Itu bangunan yang masjidnya. Terus berkembangnya waktu, masjid Jami kala itu Al-Falah membeli sebidang tanah dari Bapak Maskut. Terus berkembang lagi membeli yang depan Gapura itu luasnya sekitar 45 meteran. Itu semuanya kepada masyarakat lewat lelang tanah wakaf. Yang terus untuk saat ini kemarin beli tanah di depan masjid untuk parkiran sekitar 89 meter. Jadi total saat ini Masjid Besar Al-Falah punyai sertifikat tanah 14, termasuk yang 3 sertifikat itu berupa sawah untuk kebutuhan kemaslahatan masjid. Pada tahun 1977, masjid ini resmi diberi nama Masjid Jami Al-Falah, nama yang diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Basir dari Jekulo. Masjid ini menjadi pusat kejayaan umat Islam di Lorambetan. Ya ana sing ngusul, ana sing kon ngedekno jenekno Masjid Baitur Rahman. Waktu niku Baitur Rahman anyar-anyarane, Pak. Tahun 71 ya itu anyarane. Ana sing ngunekno Baitur Rahim. Lajeng kula usul ngene lho, Pak, nek ape gawe jengen. Kejaba jengen niku wis ditakokno karo kiai. Ya kudu mengandung sethik berahku sejarah sing diamalno ngono nalika mbangun masjid. Piye cara kowe piye? Nek cara aku tak wae jeneng Al-Falah. Dadi etok-etok kaya wong pinter lho, Pak. Gak ngerti aku wis teko Surabaya wis ngerti. Nah, Al-Falah artinya apa? Al-Falah ku bejo. Sampean ndadani masjid do ditinggal pengurusnya, do ditinggal sesepuhe ning masjide tetep dadi ngono. Iku termasuk bejo. Lah jengen telu iki nek disepakati engko takono kiai sing biasane do diparani ku kiai sapa, nakono kok critakno asal usule tak jenengno ngene iku ngene, jenengno ngene iku ngene. Lah wekdal niku ditangkletake Mbah Basir, Pak, Jekulo. Sareng ditangkletke, diceritakno sejarahe, delala sing dipilih niku Al-Falah.
Kita saat ini ada di lantai 3 Masjid Besar Al-Falah. Ini kubahnya yang dibangun mulai tahun 2004. Saat ini memang untuk lantai 3 kurang difungsikan. Masalahnya untuk lantai 2 jamaah sudah mencukupi. Untuk sholat id itu baru jamaah melebar sampai ke lantai 3. Alhamdulillah dengan jerih payah perjuangan pendahulu kala, Masjid Besar Al-Falah ini alhamdulillah sudah berdiri dengan kokoh. Untuk itu kami mengharapkan kepada lapisan masyarakat khususnya Desa Lorambetan untuk merawat dan menjaga Masjid Besar Al-Falah. Semoga kedepannya semakin tambah ramai dan tambah baik. Masjid tidak hanya untuk sholat, tidak hanya untuk ngaji, tapi untuk kemaslahatan umat. Saya mengharapkan masjid ini bisa untuk sentral masyarakat, untuk musyawarah dalam kebaikan. Juga kami mengharap masjid bisa untuk pusat informasi. Untuk itu saya mengharapkan kepada rekan-rekan terutama remaja-remaja supaya bisa melayani masyarakat yang terbaik, baik di bidang masalah keagamaan, di bidang perekonomian, bahkan di bidang masalah kesehatan dan lain sebagainya. Dari sebuah musola kecil hingga menjadi masjid yang megah, Masjid Jami Al-Falah Lorambetan adalah bukti nyata bagaimana iman, kebersamaan, dan gotong royong mampu melahirkan warisan besar. Inilah jejak perjuangan para ulama dan masyarakat desa, warisan suci untuk generasi mendatang.